Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu pertanyaan besar yang harus kita carikan solusi jawabannya. Apa sesungguhnya esensi Allah menciptakan manusia di muka bumi? Ada dua jawaban. Yang pertama, Allah menciptakan manusia di muka bumi itu sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, dan yang kedua sebagai Khalifatullah atau fungsi sosial. Mari kita jelaskan satu persatu dua jawaban ini. Yang pertama, Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini dengan tujuan sebagai hamba Allah atau aspek ritual. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Hadirin yang berbahagia, Allah menciptakan manusia memiliki dua perangkat ruhania maupun perangkat jasmania. Dua perangkat ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai modal bahwa sesungguhnya manusia memiliki nilai-nilai kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memberikan tugas berat, yakni untuk senantiasa menjalankan ibadah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini memiliki fitrah. Salah satu fitrahnya adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pengabdian itu diwujudkan oleh manusia? Banyak adalah pengabdian itu dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama memberikan batasan bahwa ibadah itu ada yang bersifat mahdhah, ada yang bersifat ghairu mahdhah. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Ibadah yang mahdhah atau yang wajib biasanya ibadah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, seperti sholat, bayar zakat, puasa, dan haji. Dan ibadah yang ghairi mahdhah, ibadah yang dianggap sunnah, dan ini pun sesungguhnya memiliki potensi yang sangat tepat dalam rangka untuk mendukung atau menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib itu. Apa contohnya? Contohnya kita diperintahkan untuk bersedekah, diperintahkan untuk membantu orang lain, diperintahkan untuk berinfak, kemudian diperintahkan untuk berhibah dan lain sebagainya. Untuk itu baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah ini salah satu esensi dasar sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu merupakan esensi dasar sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki dua dimensi yang terkandung di dalam. Ada dimensi transenden dan dimensi imanensi. Transendensi Tuhan dan imanensi Tuhan dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah memiliki posisi yang sama yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa transendensi Tuhan itu
Transendensi Tuhan itu biasanya hal-hal yang membicarakan mengenai metafisika, mengenai hal-hal yang bersifat ghaibiyat. Oleh karenanya transendensi Tuhan dalam nilai-nilai ibadah, nilai ibadah mahdo maupun ghair mahdo itu harus didasarkan kepada keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak bisa orang mengatakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ibadahnya hanya sebatas pada kehidupan di dunia saja, akan tetapi tidak ada orientasi masa depan. Transendensi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu memiliki transendensi dan dimensi Tuhan sekaligus. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, zakat, puasa, haji, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya, bisa jadi memiliki makna secara sosial, memiliki manfaat yang berguna, akan tetapi kita juga punya orientasi masa depan, yakni akan mendapatkan pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yaumul kiamat. Para hadirin, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu fungsi besar manusia di Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fungsi yang kedua, esensi manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifatullah atau fungsi sosial. Apa fungsi sosialnya ini? Sebagaimana Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat." Dialah yang menjadikan khalifah di muka bumi dan meninggikan sebagian kamu di antara yang lain beberapa derajat. Meskipun dalam tafsir Al-Misbah Quraisyah menjelaskan ayat ini berkenaan dengan Nabi Allah dan Adam alaihissalam, akan tetapi secara lebih umum bahwa menunjukkan kepada kita bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah peradaban. Peradaban apa? Peradaban manusia, manusia yang seutuh. Pertanyaannya, apa modal peradaban itu? Tidak ada lain modal peradaban untuk membangun peradaban adalah dengan ilmu pengetahuan. Dan hal ini telah dibuktikan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama tentang nama-nama kepada Nabi Adam secara keseluruhan. Oleh karena kita sebagai umat manusia, fungsi yang kedua ini kita membangun peradaban. Mari kita jadikan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan sehingga menjadi manusia yang bermanfaat, bermartabat di dunia dan akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, dapat kita simpulkan pertama bahwa ibadah baik mahdo maupun ghair mahdo memiliki dimensi transenden dan dimensi secara bersama-sama. Tidak bisa ibadah transendensi kepada Tuhan dan dimensi Tuhan dipisah. Oleh karenanya setiap apa yang kita lakukan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti di dalamnya memiliki nilai-nilai transendensi dan imanensi kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.